Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity. Perkenalkan, nama saya Cindy Saraswati, alumni dari Teknik Industri Angkatan 2016. Dulu di KMTI saya menjabat sebagai staf bidang ilmu pengetahuan dan teknologi periode 2017 dan sebagai sekretaris umum KMTI periode 2018. Nama saya Ridwan Triantoro. Saya alumni Teknik Industri Angkatan 2015. Dulu saya di KMTI menjadi di periode pertama ya, jadi staf bidang 5 jurnalistik. Kemudian di periode kedua diamanai menjadi kepala bidang 5 informasi dan multimedia. Nama saya Brian. Saya alumni Teknik Industri tahun 2015. Sekarang bekerja di salah satu startup di Indonesia. Menurut saya tantangan saat ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi ketersediaan lapangan kerja itu tidak sebanding dengan jumlah orang yang membutuhkan. Nah, menurut saya itu tantangan saat ini di masa pandemi. Tapi tenang, saya nggak akan membahas soal hal itu. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan perkuliahan. Nah, saat ini kan teman-teman sedang di masa belajar dari rumah, ya, study from home. Nah, itu mungkin ada plus minusnya dari teman-teman sendiri. Nah, mungkin minusnya kan berkaitan dengan bagaimana teman-teman sosialisasi, komunikasi, misal tanya jawab itu terbatas, karena kan ya emang jarang ketemu. Kemudian untuk plusnya menurut saya sih teman-teman bisa lebih mengeksplor diri ya, mengeksplor diri berkaitan dengan ilmu-ilmu studi keteknikan, keindustrian, banyak sih contohnya. Nah, untuk solusinya sendiri ya itu tadi ya, teman-teman bagaimana caranya time management berkaitan dengan keilmuan akademis. Jadi peningkatan hard skill ya, teman-teman, dari kemampuan. Contoh kan ada beberapa mata kuliah berkaitan dengan gambar teknik itu bisa diperdalami. Kemudian di PPIC itu juga ilmu-ilmu praktikum itu juga bisa didalami lagi teman-teman. Jadi nilai hard skillnya itu bisa tambah. Jadi tidak stuck di, walaupun perkuliahan itu online, itu juga nggak menghalangi teman-teman buat belajar secara mandiri. Duluan saya bekerja dari tahun 2019, itu belum pandemi. Saya masih bekerja di kantor, setiap hari berangkat pagi pulang malam kayak gitu. Perbedaan yang jelas di jam kantor sih ya, soalnya saya dari office WFO ke WFA. Ketika WFA emang enak, kita kerja di rumah, jadi bangun tidur nggak perlu ke kantor, cukup masuk kamar, masuk ruang kerja, nyalain laptop, nyalain komputer, bekerja. Tapi ada atmosfer yang sedikit berbeda ketika kerja di kantor sama di rumah. Tentu saja atmosfer kerja di kantor itu lebih produktif menurut saya. Karena apa? Semua orang fokus kerja di kantor, jadi mereka objektifnya sama, bekerja. Sedangkan kalau kondisi WFH ini, kita di rumah, dan kadang rumah kita tuh tidak kondusif gitu loh. Jadi ada yang melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi kadang-kadang fokus saya terpecah. Tapi lebih enaknya lagi ketika bekerja di kantor, kita bisa mengatur waktu. Ketika jam 5 ya sudah, jam 5 adalah jam pulang. Kita bisa pulang, bisa istirahatkan pikiran, meninggalkan beban-beban pekerjaan di jalan menuju kos. Tapi ketika bekerja di rumah, pulang kerja ini cuma sesimpel nutup browser website kita, browser laptop kita. Jadi kayak oke, bekerja apa ya, pulang kerja cuma gini. Jadi atmosfer bekerja tuh masih menempel, karena kebetulan workspace saya tuh adalah kamar tidur saya sendiri. Jadi kayak oke, jadi saya pas tidur tuh masih melihat komputer dan kadang masih membayangkan pekerjaan. Kalau dibilang saya kangen bekerja di kantor ya, tapi saya suka WFH. Cuman apabila itu menjadi sebuah opsi, bukan sesuatu yang harus dikerjakan setiap hari.
Berbicara mengenai organisasi, apa sih pentingnya organisasi? Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas dari kurikulum vitae teman-teman, di mana orang yang organisasinya sedikit dan organisasinya banyak, tentu jelas berbeda penilaiannya. Yang kedua, untuk memperluas relasi atau jaringan dari teman-teman. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa solidaritas dari teman-teman. Solidaritas di sini berfungsi sebagai untuk menghindari hal-hal yang membuat kinerja dari teman-teman itu terhambat. Contohnya yaitu pertengkaran antar sesama individu. Nah, jelas itu menghambat dari kinerja teman-teman. Dan yang terakhir fungsinya yaitu untuk mempraktikkan ilmu yang sudah teman-teman dapat di bangku perkuliahan terutama. Ya, menurut saya itu ketika terjun, ya menurut saya itu penting. Jadi ketika saya belum tahu apa itu organisasi, ya saya anggap itu biasa saja. Tapi ketika masuk, ya saya baru tahu kalau itu penting. Jadi ketika saya kuliah, organisasi yang pertama saya ikuti itu KMTI. Itu baru pertama 2016, ya. Itu saya masuk di staf bidang 5 jurnalistik. Kalau sekarang namanya informasi dan multimedia. Di sana banyak pelajaran yang bisa diambil, ya berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang banyak, orang yang mungkin belum kita kenal sama sekali. Contohnya kakak tingkat itu kan belum kita kenal, atau nanti kita di berdua kita kenal dengan adik tingkat, kan kita belum kenal tapi kita bisa mengetahui secara mungkin lebih dekat ya, secara karakteristik, mungkin pola berpikir. Kemudian berkaitan dengan time management, nah itu kita dituntut untuk bisa disiplin di waktu untuk kuliah, waktu untuk kuliah dan organisasi ya. Untuk kewajiban kita kan kuliah, jadi teman-teman ketika organisasi ya jangan sampai mengganggu waktu kuliahnya ya. Oke, selanjutnya mengenai dunia kerja. Dunia kerja saat ini saya bekerja sebagai pengajar di salah satu bimbingan belajar di Kabupaten Magetan. Oke, apa yang perlu dipersiapkan dalam dunia pekerjaan? Dalam dunia kerja, yang pertama tentunya adalah niat, dan yang kedua yaitu memaksimalkan kesempatan yang ada, dimana ketika ada lowongan ya udah didaftar aja, karena kesempatan itu ya mungkin datang 2 kali, tapi selama ada kesempatan coba aja terus supaya nanti teman-teman tidak menyesal di akhirnya. Untuk sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Karanganyar yang bergerak di bidang manufaktur packaging sebagai supervisor produksi. Saya garis bawahi lagi 2 hal tadi berkaitan dengan yang pertama hard skill ya, jadi teman-teman silahkan perdalam ilmu akademik, gak harus semua ya, kira-kira teman-teman yang butuh itu yang mana, yang kalian bisa itu yang mana, silahkan perdalami. Itu menurut saya itu penting buat istilahnya primary key ya, kunci emas di teman-teman ketika sedang melamar kerja. Oh Pak, ketika interview Pak saya bisa ini. Nah itu kan jadi poin plus dari teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan yang poin kedua itu soft skill. Nah berkaitan dengan leadership, kemudian tanggung jawab, bagaimana kalian mengontrol waktu, kemudian bagaimana kalian sosialisasi, interaksi, itu kan itu menjadi nilai plus juga buat pengalaman ketika teman-teman melamar kerja gitu. Ada poin ketika pernah mengikuti organisasi, kemudian teman-teman juga ada poin punya istilahnya kelebihan di bidang akademis. Nah, jadi 2 hal ini yang mungkin bisa saya sarankan ketika akan menghadapi dunia kerja ya teman-teman. Kalau ditanya gimana sih pengalaman bekerja, yang pertama saya akan menjawab menyenangkan. Kenapa? Karena di lingkungan kerja saya kebetulan setiap individu itu dipacu untuk terus berkembang dan terus belajar.
sini adalah hal yang saya suka. Jadi dari satu individu ke individu lain, dia punya motivasi untuk terus berkembang dan tidak tidak berhenti stagnan di situ. Jadi setiap hari itu ada inovasi baru yang emang membuat tiap hari itu terasa berbeda. Jadi walaupun pekerjaan saya sama, tapi problem case yang dihadapi tiap hari itu berbeda. Jadi tidak membosankan lah. Jadi kita hari ini ada problem ini, besok ada problem itu, besok lagi ada problem itu, besok lagi ada problem ini. Itu yang membuat saya merasa bahwa pekerjaan saya ini menyenangkan kayak gitu. Dari saya mungkin seperti itu, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, terus bekerja, dan jangan sampai menyesal. Maksimalkan kesempatan yang ada, itu yang perlu ditekankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Unity, we are the best.